Yang terhormat Miss Yuyun selaku pengasuh MTS Laribah Hafida, dan Miss Alfi selaku pengurus Kepala Madrasah MA Laribah Hafida yang saya sayangi, kedua orang tua saya dan anak saya, semoga saya selalu amin. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul suhu dan perubahannya. Oke. Yang kemarin saya sudah menjelaskan IPA yang zat dan perubahannya, sekarang suhu dan perubahannya. Suhu dan perubahannya terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama macam-macam termometer, dan yang kedua itu adalah zat partikel kalau nggak salah. Suhu sebuah benda adalah suhu sebuah benda adalah tingkatan derajat panas suatu benda. Benda didiamkan akan memuai. Ukurannya akan tambah besar jika suhunya naik. Seperti ini. Benda yang didiamkan itu akan memuai dan suhunya itu akan naik. Contohnya seperti rel kereta api. Semua rel kereta api itu harus dikasih celah atau genggang ya. Soalnya jika dia memuai maka dia akan membesar. Tapi jika rel kereta api itu tidak dikasih sama celah, maka ia akan sering putus atau harus diganti baru lagi. Nah, daripada diganti baru lagi, mendingan kasih celah ya biar bisa hemat. Contoh kedua itu adalah kaca. Oke, kaca itu juga mempunyai celah. Coba kaca di rumah kalian tempelin tangan kalian gini, terus kalian nanti tangan kalian akan gerak. Tapi biasanya jika malam hari tangan kalian tempelin gini tuh sulit gerak karena memuai itu biasanya pada malam hari, bukan pada siang hari. Oke. Contohnya kaca-kaca itu biasanya diberi celah biar kalau dia memuai tidak akan pecah. Ya, semua kaca kalau tidak dikasih itu, kalau nggak pecah akan retak dengan mudah. Baru kalian tek itu udah retak, atau bisa jadi mudah pecah. Karena dia itu tuh udah bisa dibilang tuh dia tuh seperti diapain ya, kayak ditekan sekali terus pek gitu langsung pecah atau retak. Oke. Termometer laboratorium. Termometer laboratorium adalah bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Menggunakan raksa. Berarti termometer laboratorium itu dimulai dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius itu menggunakan raksa. Bukan 10 derajat Celcius ya, tapi minus 110 derajat Celcius. Termometer suhu badan. Oke. Termometer suhu badan untuk mengukur suhu badan manusia. Biasanya jika kalian sakit panas, maka termometer itulah yang dapat digunakan untuk mengukur suhu badan kita. Contohnya, kita lagi panas, terus kita dibawa oleh orang tua kita ke dokter, maka kita akan diberi sebuah termometer badan. Rata-rata panas manusia itu adalah 35 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. 36 dan 35 itulah pokoknya yang itu. Pokoknya termometer badan itu
dibuat untuk di badan manusia. Termometer bimetal. Termometer bimetal adalah termometer bimetal itu contohnya tuh seperti ada dua logam. Yang satunya tuh kayak bulat gini, terus atasnya tuh lonjong. Kalian bisa cari di Google. Coba ketik aja termometer bilogam. Bimetal. Itu tuh ada dua logam yang jenisnya berbeda. Jika suhunya berubah, bimetal itu akan melengkung. Jadi jika suhunya berubah itu bimetalnya akan melengkung. Termometer kristal cair berubah kristal cair berubah jika suhunya berubah. Termometer kristal cair juga coba kalian kalau tidak tahu termometer kristal cair bisa dicari di Google. Itu tuh seperti apa gitu, terus nanti tuh di dalamnya tuh ada kristal cairnya. Jika dia suhunya berubah, maka dia akan semakin warnanya akan berubah-ubah gitulah. Oke, ternyata derajat Celcius itu ditemukan oleh pertama kali ditemukan oleh Andreas Celsius. Yang menemukan itu namanya adalah Andreas Celsius dan diberi nama Celsius. Oke. Cabang kedua, perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran berubah. Seperti tadi memuai itu juga perubahan yang terjadi pada benda. Ukurannya bisa berubah. Zat padat mengalami pemuaian gejala ini. Zat padat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung. Berarti gejala ini sulit kita amati secara langsung. Berarti zat padat mengalami pemuaian itu sulit kita amati. Derajat jika suhu badan jika suatu benda berbentuk lempeng itu dipanaskan, pemuaian akan terjadi di antara sisi-sisinya. Berarti kalau lempeng, kalau ada barang lempeng kita panaskan, bus, itu nanti sisi-sisinya bakalan panas. Zat padat dan zat cair juga memuai jika dipanaskan, malah lebih mudah diamati. Berarti zat padat dan zat cair itu jika dia bisa memuai juga, dan dia lebih cepat memuainya dan kita bisa melihatnya. Apa bisa? Contohnya kalian merebus air. Merebus air di atas kompor. Nanti kalau udah tutup gitu, itu nanti kan kayak ada yang asap-asapnya terbang, itu adalah pemuaiannya air. Botol kemasan seperti kecap, saus, sirup dan minyak itu tidak pernah diisi penuh, takutnya tutupnya akan memuai. Berarti botol kemasan kecap, saus, sirup dan minyak itu tidak pernah diisi full karena takutnya tutupnya itu memuai. Makanya seringkali itu kan lebih dikit lah. Lebih dikit. Kenapa? Tutupnya memuai. Memuai, wow. Kok bisa memuai? Sekian penjelasan saya. Sekian penjelasan saya. Bila ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.